Halo teman-teman, ataupun siapa saja yang menonton video saya kali ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reno Labuba dengan NIM 210101A09. Saya adalah mahasiswa dari ITB Istiqomah dan maksud dari eh, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai eh, salah satu standar untuk memenuhi uh, nilai proyek saya atau tugas saya pada mata kuliah kriptografi. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membagikan sedikit tentang sistem kriptografi dan kriptoanalisis kriptologi. Untuk itu langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang sistem kriptografi. Nah, sebelum kita masuk berbicara tentang sistem kriptografi itu seperti apa, eh, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu kriptografi. Nah, kriptografi ini adalah salah satu ilmu dan seni yang melindungi informasi dari akses yang tidak sama dengan teknik-teknik kunci. Jadi, istilah kriptografi ini eh, semacam keamanan gitu teman-teman untuk melindungi informasi dari akses-akses yang tidak sah. Nah, lalu pentingnya kriptografi di era digital itu apa? Nah, keamanan informasi sangat krusial dalam menghadapi risiko cyber di era digital. Jadi kalau kita lihat itu di dunia sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan di media sosial. Ada salah satunya penyadap dan lain sebagainya. Nah, pentingnya kriptografi, dia melindungi atau dia bisa berperan sebagai keamanan setiap informasi yang kita punya dari orang-orang yang uh, tidak bertanggung jawab. Oke, next. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar kriptografi. Berbicara tentang dasar-dasar kriptografi ini, dalam kriptografi itu ada mengenal dua istilah yaitu enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi atau dekripsi ini uh, adalah salah satu metode dalam kriptografi. Metode ini semacam algoritma. Jadi untuk enkripsi dia itu uh, mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi ini kebalikannya. Nah, dekripsi ini adalah mengembalikan informasi ke bentuk asli. Jadi enkripsi itu dia mengubah. Misalkan kita punya uh, sebuah informasi di mana kita ingin informasi ini tidak diketahui oleh orang lain. Disinilah metode enkripsi ini kita bisa gunakan. Nah, kemudian ada fungsi dasar kriptografi. Nah, fungsi dasar kriptografi adalah ada kerahasiaan, integritas, dan autentikasi adalah tiga fungsi dasar yang diemban oleh kriptografi. Oke, next. Nah, di sini saya punya contoh sederhana kait kripsi dan kripsi tadi, teman-teman. Misalkan kita punya sebuah kata yang mana kita ingin mendekripsikan akan. Jadi misalkan teman kita punya pesan asli hello, lalu kita enkripsi dengan metode substitusi Kaisar Jepar, di mana kita mengganti hurufnya, teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk uh, hanya kita ganti dengan K, lalu N-nya kita ganti dengan K, L-nya kita ganti dengan O, L-nya kita ganti dengan O, O-nya kita ganti dengan R. Maka hasil terenkripsi dari kata hello menjadi KHOOR. Nah, ini adalah pesan yang terenkripsi. Lalu, pesan yang dekripsi artinya kita mengubah pesan terenkripsi ini menjadi pesan aslinya. Itu adalah pengertian dari dekripsi. Kalau enkripsi, kita mengubah pesan aslinya, hello ini, menjadi pesan terenkripsi. Jadi, enkripsi adalah plain text dan dekripsi adalah ciphertext.
plain text ini pesan yang tersembunyi, sifat teks ini pesan yang sudah telah dienkripsi. Oke, next. Berikut kita akan bahas. Nah, penyadap itu apa sebenarnya? Nah, penyadap adalah alat atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam informasi atau percakapan tanpa izin dari pihak yang disadap. Ini bisa mencakup perekam suara atau pesan teks. Kemudian penyadapan tanpa izin umumnya dianggap ilegal. Nah, seperti hacker itu adalah tindakan yang ilegal karena merampas sesuatu yang bukan miliknya, gitu teman-teman. Lalu pelanggaran semacam itu dapat mengakibatkan sanksi hukum karena itu salah satu tindakan yang ilegal. Lalu penting untuk menghormati privasi dan memastikan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi penyadap ini adalah salah satu tindakan yang ilegal, yang mana dia berusaha untuk mencuri informasi dari orang-orang yang punya akses. Next, berikut yaitu analisis teknologi. Analisis ini adalah cabang yang fokus pada pemahaman dan analisis terhadap sistem kriptografi. Bukan kunci enkripsi. Jadi kriptoanalisis ini merupakan cabang kriptologi. Lalu untuk tujuan utamanya adalah meretas atau membongkar sistem agar informasi yang enkripsi dapat diakses tanpa otorisasi. Jadi tujuan utama dari kriptoanalisis ini dia ada meretas, dia membongkar semua sistem kriptografi. Jadi dia seperti kita produk. Lalu yang berikut ada metode analisis. Metode kriptoanalisis ini melibatkan berbagai pendekatan seperti brute force, percobaan kemungkinan kunci, lalu ada analisis statistik enkripsi, lalu ada serangan no plain text atau mendekripsi dengan menggunakan informasi yang sudah diketahui, lalu ada serangan chosen text atau mendekripsi dengan menggunakan teks terpilih. Ya, yang berikut ada bidang studi yang mencakup luas utama yaitu kriptografi dan kriptoanalisis. Kriptologi ini mempelajari teknik-teknik pembuatan sistem kriptografi dan sekaligus teknik-teknik analisis untuk mengungkap kelemahan dalam sistem tersebut. Jadi kriptologi ini dia yang membangun sebuah kriptografi. Lalu kriptoanalisis keadilan yang membongkar semua sistem kriptografi sebagai penyangga. Jadi antara kriptografi, kriptoanalisis, dan kriptologi ini dia saling punya ketertarikan. Ya. Kemudian kriptologi dan keamanan informasi. Kriptologi ini memiliki peran kunci dalam menjaga informasi. Sistem kriptografi yang baik dirancang untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Lalu sementara kriptoanalisis ini membantu menentukan kekuatan atau kelemahan dari sistem tersebut. Kemudian ada penerapan kriptologi ini dapat kita temui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi online, kemudian perlindungan privasi di perangkat mobile, lalu ada komunikasi digital yang aman, dan juga untuk perkembangan teknologi dan inovasi di dalam bidang kriptologi ini terus berlanjut seiring dengan upaya menjaga keamanan informasi di era digital. Dan mungkin itu saja sedikit materi yang saya bagikan, mungkin bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan
Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini atau dalam uh, menjelaskan materi ini ada yang kurang, maaf. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman.